Sedikit cerita tentang anak yang sudah menjelang dewasa, ya dibilang udah SMK ya, tapi dia masih takut sama nasi. Dari kecil sampai usia 16 tahun dia belum pernah makan nasi, tapi memang takut sama nasi itu. Saya di rumah tinggal bertiga. Saya, anak saya nomor 2, dan anak saya yang nomor 3. Dan kebetulan anak saya yang nomor 1 dia nggak pernah tidur di sini ya semenjak almarhum ibunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya si Cadel Geboy. Gimana sobat kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Sobat, hari ini saya tidak membuat tutorial apapun ya, tapi saya sedikit hari ini akan menceritakan tentang keadaan anak saya yang sudah menjelang dewasa, masuk SMK ya, kelas 1 kebetulan. Tapi dia sama sekali dia takut sama nasi. Tapi sebelum saya lanjut ke obrolannya, mungkin bisa sobat bantu untuk di share, di like, di komen, dan juga di subscribe. Nah, yuk kita lanjut. Sobat, saya punya anak kebetulan 3 ya. Yang nomor 1 mungkin masih SD. Nah, yang kedua ini masuk SMK. Saya perkenalkan nih anak saya yang kedua nih ya, yang kebetulan udah masuk SMK, tapi dia sangat takut kalau lihat nasi sobat. Coba barangkali ada yang tahu infonya bagaimana cara untuk mengobati anak yang tidak mau makan. Karena apa sobat, ini badannya kasihan kan, kecil, sudah SMK. Jadi kalau di sekolah tuh dia paling kecil badannya ya kan, karena mungkin kurang masukan ini ya, masukan nasi gitu kan. Kalau doyan nasi makan bisa cepat perkembangannya. Dia dari bayi memang susah makan sobat, jujur, dari bayi. Nah, sampai sekarang ini, sampai SMK aja dia paling takut lihat nasi. Kadang-kadang kalau ada orang-orang yang makan ngumpul, dia suka menjauh. Saking takutnya. Tapi kalau anak saya yang ke-1 yang sama yang ke-3, alhamdulillah. Kalau soal makan masih ini ya. Tapi ini anak saya yang kedua nih, kasihan udah menjelang dewasa, badannya kurus, kecil, kayak kurang makan kan. Kasihan, dianggapnya orang tuanya kurang begitu merawat. Tapi padahal mah orang tua justru malah berusaha terus untuk gimana caranya untuk ngobatin anak saya ini supaya doyan nasi. Udah kesana sini buat ngobatin ya, tapi belum sama sekali ada hasilnya. Malahan sama tetangga udah dibujuk apapun susah ya. Barangkali ada sobat yang bisa tahu ya gimana cara untuk ngasih sarannya buat anak saya bisa makan gitu, bisa nggak takut nasi gitu maksudnya. Tolong di komen ya. Iya. Saya ini yang namanya Yoga Prasetyo, memang kendalanya dari bayi ya, susah makan. Sampai sekarang SMK aja dia takut kalau lihat nasi. Udah segala macam saya usahain ya, sampai cari pengobatan apapun ya dilakukan supaya apa ya. Saya kan sebagai orang tua pingin punya anaknya kelihatan sehat gitu, gemuk atau gimana gitu, berisi badannya. Bayangkan kan kalau punya anak kurus begini kan, dianggapannya orang tua tidak begitu merawat. Padahal kan yang jadi orang tua begitu sayang sama anak ya, ingin punya anaknya gimana gitu. Nah, buat sobat-sobat yang punya info
atau punya saran bagaimana cara untuk mengobati anak yang memang punya penyakit takut sama nasi, tolong dong di komen ya, barangkali bisa bantu buat saya sebagai orang tuanya. Dan saya orang tuanya merasa gelisah juga, takutnya gini kan sobat, dia masuk SMK kelas 1. Nah ngebayangin kalau di sekolahnya dia paling kecil, di sekolahannya paling kecil. Nah nanti kalau misalkan SMK kelas 3 tamat sekolah misalkan, badannya kan belum bisa berkembang, saya takutnya kan susah cari kerja apa gitu. Nah itu yang saya takutin. Makanya sobat, kalau yang tahu infonya untuk cara mengobatin anak yang susah makan, memang bukan susah, ini mah memang takut sobat, takut sama nasi sama sekali. Ini mah anak saya ini yang kedua ya, tolong ya di komen buat ininya, barangkali ada yang tahu cara ngobatinnya pakai apa gitu ya, karena udah macam-macam saya akalin gitu, sampai cari pengobatan kemana-mana buat supaya dia tidak takut nasi gitu, susah, belum ada hasilnya. Sama tetangga juga udah diakalin gitu ya. Cukup sekian ya sobat, informasi tentang anak saya ini yang memang tidak doyan nasi kebetulan. Cukup sekian ya, tolong sekali lagi untuk dukung terus channel saya ini, untuk di share, di like, di komen, dan juga di subscribe ya sobat. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mendukung channel saya. Saya doakan selalu sobat semua semoga sukses menjadi YouTuber ya. Walaupun belum mencapai target, semoga saya doakan cepat mencapai target. Cukup sekian dulu ya sobat informasi dari saya. Terima kasih telah mengikuti cerita tentang anak saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.